Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan ini. Insya Allah pada sharing praktik baik hari ini kita akan membahas membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis. Dan materi ini insya Allah akan kita diskusikan bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis. Dan barangkali kalau saya berpikir secara logika saya, secara logis saya, bahwa perjalanan SMK Sukapura menurut saya Pak, tapi nanti teman-teman juga bisa ada komentar. Ini perjalanan SMK Sukapura di manajemen mungkin sudah menjalankan konsekuensi logis tanpa harus saya ngobrol, karena ini adalah suatu apa istilahnya memang sudah disepakati oleh semuanya bahwa kita harus melayani siswa kan gitu ya. Tatkala tidak melayani siswa, ya seperti itulah konsekuensi logisnya. Dan alhamdulillah selama perjalanan SMK Sukapura kan gitu ya, saya pimpin dari 2018, tidak ada yang istilahnya mempermasalahkan tentang itu. Nah, tetapi mungkin dari teman-teman juga ada yang mau mengomentari atau kita sharing praktik baik kan gitu ya, tentang materi membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis. Mangga? Ada Pak Des? Ada kasus mungkin Pak? Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus Pak, seperti ini kejadiannya. Ketika saya di gerbang itu Pak, di depan, ketika saya tidak menanya kepada anak itu baru pertama kali Pak, mungkin kesiangan, dan saya tidak menerapkan untuk bertanya kenapa kamu kesiangan. Saya tidak dapat seperti itu. Tapi mungkin saya sebutlah anaknya, nama anaknya si A mungkin gitu Pak, ini siang saja. Bisa si A itu kan tidak belum pernah lah Pak, belum pernah kesiangan. Tapi baru hari itu kamu kesiangan kan, gitu. Dia itu tidak cuman tidak menjawab apa gitu Pak, cuman senyum saja gitu kan, senyum saja. Baru satu kali, baru dua kali, dan ketiga kalinya saya berhentikan Pak, dan ternyata ketika saya gali informasi 3-4 hari kemudian orang tuanya meninggal gitu Pak. Jadi ketika berangkat dia itu ngurusin dulu orang tuanya gitu, Nah, jadi saya itu bertanya kepada beliau itu kan alasannya gitu Pak, alasan beliau itu kesiangan itu karena apa gitu. Ternyata kan ketika saya tidak bertanya, jadi saya tidak tahu alasan beliau untuk terlambat itu seperti apa gitu. Jadi saya itu merasa bersalah gitu Pak, merasa bersalah karena tidak tahu alasan beliau itu ngurusin dulu orang tuanya gitu di rumah gitu Pak. Nah itu ada kasus seperti itu kemarin. Jadi baru-baru.
pertanyaan ataupun yang jadi persoalan? Ya, yang jadi persoalannya kan tadi yang dibahas itu kan kita jangan jangan bertanya alasannya itu, alasan siswa itu kesiangan itu karena apa gitu Pak. Nah, ketika saya tidak bertanya, saya tidak tahu alasan beliau atau alasan anak tersebut itu kesiangannya karena apa gitu kan. Jadi ketika saya menegur dan ternyata alasan beliau itu telat itu kan karena ngurusin dulu orang tuanya di rumah, dan 4 hari kemudian setelah 3 hari saya bertanya dia kesiangan, dan 4 harinya orang tuanya sudah meninggal. Logis tidak kesiangan dengan mengurus orang tua? Bu, Pak. Karena mengurus orang tua kesiangan. Logis tidak? Tidak. Karena tidak setiap mengurus orang tua kesiangan, Pak. Itu tidak logis. Model bapak dan ibu ngurus suami, ya kan? Model ibu-ibu kemudian kesiangan. Apakah setiap ngurus suami kesiangan? Apakah setiap pegang api terbakar? Iya, gitu kan jawabannya. Itu yang logis, Pak. Ya, jawabannya harus iya. Nah, jadi bagaimana? Sering orang beranggapan bahwa dengan melakukan dosa, kita melakukan kebaikan, maka dosa terhapus. Kan begitu? Tidak, Pak. Dosa ya dosa, amal baik ya amal baik. Tidak ada konsekuensi logis di situ. Kalau perbuatan baik diganjarnya surga, kalau perbuatan jelek diganjarnya neraka, kan begitu. Tidak menghapus salah satu. Jadi tidak menjadi alasan terbaik, Pak, karena kesiangan karena mengurus orang tua. Contoh kasus ini, saya akan membandingkan kasus Pak Ades dengan kasus yang satu ini. Pendaftaran CPNS mulai tanggal 17 sampai tanggal 19 dan terakhir pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hari Kamis. Contoh, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sibuk sekolah. Sampai ada kegiatan ulang tahun Sukapura ke-10. Nepi ka poho eta rek testing dan tidak melakukannya. Kemudian trik tanggal pas 21 pukul 21 teu inget tak kana eta ngerjakeun eta. Bisa, Pak, jadi alasan karena sibuk? Bisa kan, Pak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kemudian kita dianulir oleh pemerintah sehingga kita bisa susulan tes CPNS-nya? Bisa nggak? Tidak. Itu maksudnya. Jadi mesti itu perbuatan baik, Bapak teh bertugas dengan sebaik-baiknya, bahkan menjadi peran utama dalam ulang tahun Sukapura ke-10. Tapi tidak ada hubungan dengan tes CPNS jam 21 terakhir itu. Paham, Pak? Persis yang tadi. Anak yang mengurus orang tua tidak ada hubungannya dengan terlambat, Pak. Paham? Oke. Jadi tetap dia bertanggung jawab. Iya, saya salah, datang terlambat. Tapi dia tidak membanggakan diri karena telah melakukan kebaikan kepada orang tua. Kesombongan kan, Bu? Dia telah merasa bahwa dia telah baik, telah mengurus orang tua, lantas dijadikan alat untuk bebas dari kesiangan. Sangeunahna. Apa begitu? Apa begitu, Pak? Tidak kan? Oke, jelas? Kumaha, Pak Ades? Nah, itu yang saya pikirkan dulu, Pak Ades, ketika saya belum menerima materi ini. Sehingga saya dulu selalu saja bertanya tentang alasan siswa mengapa kesiangan.
Sehingga ada yang dianulir. Ternyata yang memberi alasan itu justru dialah pelaku utama kejahatan dan penyimpangan. Karena yang ikhlas memberikan alasan itu cuma beberapa persen saja. Yang lainnya beralibi, beralasan sebagai sebuah pembenaran untuk membenarkan apa yang dilakukan sebagai sebuah kesalahan, menghindar dari tanggung jawab. Makanya mengapa konsekuensi logis ujungnya adalah tanggung jawab. Jadi tidak merasa dia lebih baik, dia terasa telah berbuat baik sehingga dia ingin oleh Bapak Kepala diperlakukan secara khusus gitu, karena dia terpakai begitu. Ya, jangan Pak, ya, jangan, itu adalah penjilat. Jangan mendidik anak sebagai penjilat. Kalau kita menerima alasan anak sebaik apapun, kita sebetulnya telah mendidik anak untuk menjadi penjilat. Jelas Pak Bu? Oke. Silakan sebanyak-banyaknya pertanyaan karena durasi sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Ades dan oleh Bapak sudah dijawab. Silakan teman-teman yang lain. Ada? Cukup? Iya, Bu Heni. Kalau biasanya kan kalau dari gerbang ya Pak, nah, misalkan anak kan suka ada yang kesiangan. Nah kalau bertanya seperti ini salah tidak Pak? Enggak, saya tidak bertanya kepada anak misalkan kenapa kesiangan ya Pak, sudah tidak begitu. Cuma saya suka bertanya begini, bangun tidur jam berapa? Gitu. Itu coaching. Iya, Itu pertanyaan coaching itu. Iya. Ya. Nah kan dijawab sama anak, misalkan bangun kesiangan. Nah jadi dari situ saya menyarankan untuk anak supaya tidak bangun kesiangan dengan cara misalkan tidur lebih awal. Nah itu untuk anak yang kesiangan. Terus ada juga anak. Tapi ibu jangan membuat jawabannya. Iya. Kalau ibu yang membuat jawabannya sama saja dialog monolog, bukan dialog. Ya macam-macam jawaban dari anak. Ya jadi intinya ibu jangan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ibu harapkan gitu. Iya. Ketika dia menjawab dan tidak sesuai dengan apa yang ibu harapkan, jangan ibu menjawabnya. Gitu. Jangan dikoreksi jawaban anak itu. Terima saja ya Pak. Bukan, ya digali terus Bu. Jadi sampai kepada apa yang ibu harapkan. Kalau ibu mau seperti yang ibu inginkan. Tapi kalau sudah sesuai mah udah bagus jawabannya juga. Udah, meskipun tidak sama dengan jawaban kita kan. Udah, selesai kan. Nah itu namanya coaching Bu. Tapi kita harus buat kesepakatan Bu terhadap apa yang ibu tanyakan. Tadi sudah bincang banyak dengan Pak Devi sebagai kepala sekolah. Jadi intinya siapa sih yang akan memberikan treatment? Apakah guru tugas atau guru yang ada di kelas? Yang kesiangan? Semuanya. Jangan semuanya Pak. Itu double degree nanti. Jangan. Dia dipikir diberi treatment gitu. Nanti masuk kelas juga diberi lagi gitu. Jangan. Sama saja tilang 2 kali. Ya Pak. Ridon te. Aja. Bangun ditilang 2 kali, di Garut ditilang, di Bandung ditilang. Mualnya, mual ridonya. Tapi itu polisi juga tidak pernah nilang 2 kali. Jelas? Jadi harus salah satu. Anak bisa jadi tidak bisa menerima. Paham Pak? Jadi bukan sadar lagi, tapi penyiksaan. Ya, bukan lagi pembelajaran, penyiksaan, Arijal. Jelas ya? Meskipun sederhana menurut kita, seperti yang tadi saja, Pak Ades. Kesiangan ya, kan itu bullying. Pernyataan kesiangan ya. Kalimat itu unggul ke anak itu bullying. Dia tunggu hal yang ada, dah, gitu kan.
padahal kakara kasihan nanti. Aduh kan, itu menyentuh bisa. Pokoknya jangan bilang apapun. Benar tadi contohnya, ketika pegang api langsung tek, dia sendiri yang nyadar gitu, langsung tek kayak otomatis gitu. Ya, responnya respon otomatis. Nanti juga kita akan jadi orang yang otomatis Bu. Kalau kita belajar itu konsekuensi logis akan bagus. TikTok bukan TikTok medsos. Sana namanya Ya, terima kasih kepada Ibu Neni dan kepada Bapak yang telah menjawab, dan ini perlu juga diinformasikan ke Bapak yang terjadi di SMK Sukapura antara hari demi hari. Untuk hari Senin pagi-pagi kan kita melaksanakan upacara bendera. Yang saya lihat teman-teman, anak yang tidak melaksanakan atau kesiangan melaksanakan upacara, saya lihat dibawa oleh tim dari kesiswaan itu untuk melaksanakan upacara, Pak. Untuk melaksanakan upacara. Jadi sebelum mereka masuk, karena memang ada jeda waktu, misalkan jam 8 itu jam pertama kelas masuk kelas, Pak. Nah, biasanya kalau upacara itu ya ada kurang 15 menit. Jadi yang 15 menit itu saya lihat gitu ya. Itu siswa yang kesiangan itu dikedepankan dan supaya melaksanakan upacara dengan saya lihat itu pernah gitu saya lihat untuk menghormat bendera. Nah, semacam itu. Apakah itu juga konsekuensi logis? Dan betul tadi pelaksanaan di lapangan untuk selain hari Senin karena tiket ada kan gitu ya. Kalau misalkan masuk kelas juga otomatis kan akan kesiangan. Nah, berarti kita harus sepakat sekarang ya, piket itu mungkin kalau barusan saya dengar dari Bapak pengawas, piket itu cuma mencatat saja secara administrasi, tetapi nanti yang konsekuensi logisnya bisa di kelasnya masing-masing. Bisa di kelas masing-masing. Nah, makanya kita berkumpul struktur, nanti juga diinformasikan, dan di struktur juga nanti ada guru kan gitu ya. Konsekuensi logisnya nanti bisa dilakukan di kelasnya masing-masing atau menurut mata pelajaran masing-masing. Karena di awal tadi Bapak mengatakan bahwa konsekuensi logis atau matematika bisa membawa anak ke surga, bahasa Inggris bisa membawa anak ke surga, TIK bisa membawa anak ke surga. Nah, mungkin dengan seperti itu ya, dengan seperti itu konsekuensi logisnya nanti akan berbeda-beda kan gitu ya. Nah, terkait dengan apakah guru mata pelajaran yang ada di kelas sebagai pelaku untuk memberikan pembelajaran pada anak yang kesiangan atau guru piket, itu kesepakatan ambil yang umum yang mana seperti yang tadi disampaikan oleh guru kelas gitu, guru mata pelajaran itu, dan juga guru piket juga berkewenangan untuk itu. Asal begini, misalnya ibu piket, ibu mengeluarkan surat bahwa ini sudah saya treatment, tidak usah di treatment lagi, kasihkan aja kepada anak, gitu kan? Jadi tidak ada double treatment. Nah, mungkin bisa begitu Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan treatment terhadap siswa yang tidak ikut upacara. Kalau misalnya yang baru kesiangan upacara dengan yang sudah sering kesiangan, itu mungkin bisa diperlakukan berbeda. Jangan disamakan. Mengapa? Coba bayangkan oleh Bapak kan. Ketika dia ditahan untuk upacara menghormat lagi bendera setengah jam misalnya, dia kan ada kesiangan lagi kan masuk kelas. Berarti kan dia jadi 2. Ada hukuman 2 Pak. Nantinya begitu. Bisa jadi itu adalah sebuah
kelebihan atau kepositifan dan juga bisa berdampak negatif, gitu kan, bisa disebut berlebihan atau biasa-biasa saja. Itu tergantung kepada itu. Jadi intinya itu bagaimana kita membaca treatment itu cocok atau tidak, artinya kondisional. Yang jelas memberi hukuman yang tidak upacara, melakukan upacara itu konsekuensi logis. Itulah sudah melakukan kebenaran. Artinya dia memang kita sedang menumbuhkan kesadaran bahwa upacara itu sangat penting dan akan mendidik dia untuk masuk surga kalau dia melakukan upacara. Karena di upacara itu disiplin segalanya. Baik itu fisiknya, dia akan menjadi kuat kan Pak. Dia berdiri tegak gitu kan, konsentrasi fokus, sehingga dia akan menjadi, sholatnya akan menjadi lebih baik ketika dia sholat kalau konsentrasinya di upacara hebat. Benar sih? Nah itu. Jadi buatkan itu asumsi-asumsi seperti itu sampai kepada anak, bahwa upacara itu betul-betul membuat anak menjadi masuk surga. Gitu. Dan kalau upacara dari mulai berdiri hingga berakhirnya bubar upacara itu kan durasinya 40 menit. Coba bayangkan, sholat kan 5 menit, iya 40 menit Pak konsentrasi, enteng kan sholat. Berarti dia akan lebih hebat sholatnya kalau mampu di upacara 40 menit fokus. Harusnya Pak? Harusnya punya? Itu mungkin jawaban ya Pak ya. Jadi intinya konsekuensi logis harus diterapkan kepada kita dan juga kepada anak, termasuk diri kita juga terutama. Karena saya juga ketika tidak melaksanakan tugas dengan baik, kan ada celoteh, kemudian sindiran, ya, dari teman gitu, bahkan perilaku yang tidak menyenangkan bagi kita. Harus konsekuensi logis, dan kita harus ikhlas menerima itu. Kalau kita melawan terhadap apa? Konsekuensi logis, artinya tidak menerima hukum Tuhan, wahwal kaf gitu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan, Pak Asep Mubarak, fahuwal kaf, fahuwal zalim, fahuwal fasiku. Hukum Tuhan itu adalah hukum sebab akibat, hukum Allah ini. Hukum Tuhan itu. Ya, ketika pegang api panas itu hukum Tuhan. Kalau tidak makan, makan. Kalau menyakiti orang, akan ada balasan menyakiti lagi. Itu adalah hukum Tuhan. Kalau kita melanggarnya, berarti menentang hukum. Maka kalau menentang hukum Tuhan adalah kafir, dolim, fasik. Paham ya Pak? Kalau dibawa ke ranah itu, saya mohon maaf, tidak berkomentar. Tapi yang jelas, boleh dikonfirmasi ke ajengan anu berpeci. Boleh, benar nggak? Gitu banyak. Jadi jangan ragu Pak, konsekuensi logis itu kita sedang menjalankan hukum Tuhan. Kita sedang menjalankan hukum Tuhan. Maka dunia akan menjadi baik. Dunia akan menjadi harmonis. Dunia akan menjadi tanggung jawab bersama. Bahwa ini milik kita bersama, bukan milik seseorang. Meskipun ada hak milik. Meskipun ada hak milik, tapi ini milik kita bersama. Itu Pak. Sadayana, jangankan harta yang ada di sekitar kita, diri kita juga bukan milik kita. Ya kan? Milik bersama. Lalu mau ini dikorekin Pak, mau milik bersama gitu. Cuma batas-batas kebersamaan ada batasan Pak. Kalau suami istri ya semuanya dong. Kalau hanya teman bagaimana, itu miliknya yang mana itu kan gitu. Bisa tenaganya, bisa pandangannya, bisa suaranya.
bisa apapun di situ yang boleh di dalam koridor atau batas-batas aturan norma yang berlaku. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit. Nah, makanya aturan lah yang mengatur di situ. Sehingga aturan tidak perlu ditulis, tapi tumbuhkan keyakinan bahwa keyakinan itu harus muncul ada di 3 ranah, Bu. Satu ranah personal adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua ranah di kelas, Bu, di komunitas, di kombel, gitu kan? Itu di kelompok. Jadi tumbuhkan Pak Ica di kelas juga sebagai sebuah keyakinan kelas bahwa buang sampah di kelas itu berdampak, ada konsekuensi logisnya nggak? Apa? Buat? Nah, bukan. Konsekuensi logisnya yang harus dilakukan oleh siswa kan tidak buang sampah. Kalau tidak buang sampah berarti dia harus mengambil sampah itu senang nguring budak mokotan sampah mau ayah di kampus gitu yang buang sampah sembarangan kan bisa itu logis Pak, logis itu. Lamun dia mah anu di kelas gitu kan, misalnya ayah sampah kan, nah, kelihatan oleh ibu buang sampah, tuh tempat sampahnya buang tuh sudah penuh. Itu Pak, ya itu logis, insya Allah. Jadi intinya perlakukan anak secara logis, jangan tidak logis, jangan buat doktrin kepada anak, karena itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Terima kasih. Saya tunggu beberapa detik untuk teman-teman apabila ada yang mau bertanya lagi. Saya kasih 3 detik. Kalau ada acungkan tangan, kalau tidak ada berarti sudah. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah dari teman-teman sudah tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dalam rangka sharing praktik baik dengan tema membangun keyakinan untuk menerima secara ikhlas konsekuensi logis, ya, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk kelompok dan untuk lembaga. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.